Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siap-siap bos ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh pemirsa penakluk jalanan ya. Kumpulan para masyarakat Indonesia mayoritas pada umumnya. Kembali lagi bersama saya di podcast jalanan hari ini, hari Rabu ya teman-teman. Rabu pagi. Biasanya sih di daerah sini jalan dari Bekasi ke Jakarta itu sepi ya. Teman kita lihat kalau hari Rabu, apakah Rabu ini cukup ramai atau tidak. Sebelum saya lanjutkan podcast hari ini, jangan lupa teman-teman untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pagi ini diberikan kelancaran ya, keberkahan, keselamatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seperti biasa jangan banget ya. Kita lihat saya melanggar ya teman-teman, tapi aduh ya Allah, astagfirullah. Kita istighfar dulu ya, astagfirullahaladzim. Semoga aja ya tetap selamat ya, tetap hati-hati kita ya. Jangan lupa bersyahadat ya kepada seluruh pemirsa pengendara jalanan yang beragama muslim. Jangan lupa untuk bersyahadat, karena jalan itu taruhannya nyawa teman-teman. Maka ketika kita nggak ada yang tahu umur kita kapan kita dipanggil oleh Allah. Jadi jangan lupa bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Seperti biasa, kembali kita akan disuguhi kondisi kemacetan di terowongan Kalimalang. Saya sendiri baru bagus ya. Hari ini adalah hari keberapa ya? Day keberapa ini nih? Ya belum sebulan lah saya nge-podcast lewat sini. Ya, saya sangat salut teman-teman kepada seluruh warga yang melewati terowongan ini selama bertahun-tahun. Mungkin ada yang lebih dari 5 tahun, bahkan mungkin ada yang 10 tahun melewati terowongan ini ya, dengan sabar dan ikhlas gitu. Rutinitas setiap setiap hari ya, setiap hari kerja. Amazing, dengan sabarnya melewati terowongan ini selama 10 tahun. Bisa dibayangkan jika melewati terowongan ini, jadi kalau dihitung berapa kali itu, dalam 20 kali
dalam sebulan kalau hari kerja 20. Wah, udah berapa ribu kali kalau 10 tahun ya. Oke, nggak apa-apa. Begitulah dinamika kehidupan. Video kali ini saya akan membahas mengenai makna ulang tahun. Alasannya adalah hari ini istri saya ulang tahun ya teman-teman. Tapi saya belum sempat beli. Ya harusnya kan belilah, walaupun saya adalah bagian dari rakyat jalanan ya teman-teman, setiap hari di jalan, tapi alhamdulillah ada rezeki lah buat bisa beli. Ya mungkin saya akan beli sedikit kue atau coklat ya buat istri saya yang hari ini sedang ulang tahun. Nanti saya akan kirim pakai Gojek kali. Nah, makna ulang tahun ya para pemirsa penakluk jalanan. Apa makna ulang tahun? Semakin kita bertambah umur, saya lebih banyak merefleksikan kehidupan ya teman-teman. Saya lebih banyak ya merenung atas maksudnya mengambil hikmah ya. Merenung itu bukan kita meratapi ya. Semakin bertambahnya umur tuh kita banyak ibaratnya recalibrate menata ulang atas visi dan misi kehidupan. Nah, makna ulang tahun sendiri kalau saya pribadi artinya pendapat saya bisa jadi kurang tepat ataupun tidak sejalan dengan masyarakat pada umumnya. Tapi kalau saya sendiri saya kurang apa ya? Kurang setuju ya kalau ulang tahun itu harus dirayakan sangat meriah gitu ya, berfoya-foya. Karena sebenarnya ulang tahun itu adalah tanda bahwa umur kita semakin berkurang ya teman-teman ya. Nah, jadi itu merupakan tanda bahwa semakin dekatnya kita dengan kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia. Kalau kita umat muslim ya teman-teman. Nah, maka dari itu saya pribadi sangat ibaratnya ketika ulang tahun itu saya lebih ya bersyukur. Kita pasti harusnya kita selalu bersyukur ya. Kalau bersyukur ya kita sudah harus bersyukur ya, tapi bukan berarti bukti syukur itu diutarakan ya. Motor terlalu berisik ya, kita harus susul dulu ya. Nah, cara kita mengekspresikan syukur kita, kalau saya sendiri bukan dengan melakukan perayaan yang sifatnya selebrasi yang terlalu berlebihan ya.
Sebentar, kita melewat dulu jalan ini. Saya udah sebelumnya itu hari Rabu tuh di sini tuh sepi ya. Tapi nggak tahu kenapa nih. Apakah karena besok libur ya teman-teman? Jadi semua nggak ada yang WFH nih. Semua wajib work from office. Ya. Nah, jadi begitu ya, ulang tahun itu karena tanda kita berkurang umur, maka kita harus merefleksikan apakah diri kita semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, apakah diri kita makin hari makin lebih baik. Nah, tapi sebelum melanjut, saya teringat ada kata-kata dari seorang tokoh influencer ya, yang bilang bahwa agama merupakan dosis tertinggi untuk orang-orang yang berada di dalam kesusahan ekonomi. Maksudnya seolah-olah apa ya, adalah kayak obat penenang atau apa ya. Kata-katanya menurut saya itu kurang tepat dan negatif ya, ibarat dosis tinggi gitu ya. Padahal menurut saya pribadi, agama adalah pemandu ya untuk segala kondisi, baik teman-teman dalam kondisi kesulitan maupun dalam kondisi kemudahan ya. Tanpa adanya alat kontrol ya kan, pemandu, guidance gitu, kita akan kehilangan arah. Ya. Nah, kita buka kaca dulu ya karena macet. Nah, jadi tadi ya teman-teman, memang banyak sekali para pendakwah ataupun ustadz yang selalu mengingatkan kita agar tidak terlena dengan kehidupan dunia. Itu memang tidak ada salahnya, tapi bukan berarti kita tidak mampu bersaing di dunia ini ya teman-teman ya. Aduh, sangat asing sih di sini kalau terlalu ramai gini.
Harusnya sih kita bisa lewat sini ya teman-teman ya. Oh my god, kenapa kita nggak dapat ya? Where is the police here? Kasih ya. Wah, kalau truk sih kita harus kasih. Karena kalau kita beradu dengan truk ya sangat disayangkan rekan-rekan. Kapan, semoga hari ini saya bisa bertemu dengan jalan sepi ya, minimal bisa kecepatan 100 gitu di jalan kan, adrenalin tuh jadi tercurahkan, bisa dituangkan ya jalanan. Ini tumben sih, asli tumben banget kok rame hari Rabu, padahal saya udah tandain hari Rabu tuh sepi. Ya, ini baru 80 sih, ini masih kurang sepi ya. Baru 85 kita kayaknya harus ngerem ini. Tuh 75 lampu merah depan. Oke, kita harus belok ya rekan-rekan ya. Wah, signal loss. But it's okay karena ini hari Minggu keberapa ini? Udah 1 minggu lebih dikit. Harusnya sih udah hafal. Ramai ya. Si kakek lagi. Oh. Alright. Bismillah. Atau semua orang lagi buru-buru karena besok libur ya, biar bisa datang kantor cepat dan pulang cepat gitu kan, jadi kerjaan cepat beres gitu teman-teman. Alam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Belum nyampe 100 ya, cuman tadi doang. Ibu, hati-hati Bu, semua selamat. Atau saya terlalu terlambat tuh gimana ya?
Masuk kan ini nggak masuk ya, jangan dicoba. Masuk tapi kayaknya nih, walaupun mepet, serempet dikit. Oke. Nah ini contoh nggak baik ya, punya helm tapi nggak dipakai. Itu kalau saya kan, ya saya bukan manusia sempurna teman-teman, suka melanggar juga, cuman apa ya, ibaratnya saya melanggar itu karena untuk keselamatan sendiri. Misalkan orang lain yang belakang udah maju walaupun masih merah, kalau saya diem kan bisa menghalangi itu, jadi tertabrak gitu ya. Tapi kalau punya helm tapi nggak dipakai, oke, kita akan naik lagi ke atas jembatan layang. Masih 70, udah baru 76, rem lagi. God, sangat disayangkan ini, tidak sepi hari Rabu sebelumnya ya, di luar proyeksi. Makanya saya berangkat tadi 7:30 ya, mungkin ya, agak santai dikit karena asumsinya akan sepi jalanan, tapi ternyata di luar di luar ekspektasi teman-teman. But it's okay, it's okay, masih ramai lancar kalau segini teman-teman ya. Intinya kalau nggak berhenti kan angin masuk, jadi saya nggak terlalu keringetan gitu. Baru 80, 83, rem lagi di depan. Oke. Nah, di depannya baru 81, rem lagi nih pas di depan. Kita siap-siap untuk menyambut kemacetan di depan seperti biasa. Ini jalan apa ya ini? Karena Google Map saya error ya, jadi saya nggak bisa ngasih tahu ini jalan apa teman-teman. Wah, sebenarnya saya lupa. Harusnya kan saya udah bilang hari sebelumnya saya harus sarapan. Tapi hari ini sepertinya nggak sempet sarapan lagi ya. Ya semoga ada keajaiban. Karena kan sebenarnya menurut teori intermittent diet gitu, teori diet, kita itu malam hari itu harus ada waktu sebanyak 12 jam untuk, bukan malam hari,
Tapi lebih baik marah-mari, harus ada waktu 12 jam kita itu tidak makan dan minum, tidak makan terutama, supaya pencernaan kita itu, tubuh kita ini bisa melakukan detoksinasi yang maksimal. Kalau tidak lagi kosong, makanya dalam manusia ada istilah puasa gitu ya di siang hari. Tapi menurut para ahli secara teori itu tidak harus puasa, yang penting ada 12 jam perut kita itu tidak terisi makanan. Nah, akhirnya kalau saya nggak sarapan sebenarnya udah termasuk kategori intermittent, karena saya kan makan malam terakhir anggap jam 7, maka saya sarapan anggap jam 9. Berarti kan ada waktu berapa jam dari jam 7 malam sampai jam 9 itu ya, kurang lebih kayak gitu. 7 sampai 9 14 jam, berarti saya melakukan intermittent, tidak masuk makanan ke perut saya selama 14 jam. Itu kan bagus. Nah, sini kita ambil pelajaran yang lalu-lalu, kita ambil jalur kiri dikit. Nah, bottleneck, kita beradu bottleneck di sini. Bottleneck dengan sadis sih kalau saya sampai ambil jalan di sini. Terlalu ngambil jalan ya, teman-teman, tapi it's okay. Kurang bottleneck, it's okay. Set, masuk. Sebenarnya yang kayak gini tuh tidak boleh terlalu ditiru ya kawan-kawan, karena kita membuat jalan yang membuat kemacetan, bottleneck ya. Tapi ya waktu, kita beradu dengan waktu. Let's go. Sampai mana tadi? Makna ulang tahun. Nah, jadi untuk teman-teman yang semakin bertambahnya umur, bijaksanalah dalam menanggapi ulang tahun ya. Bahkan banyak sekali, menurut saya mayoritas masyarakat di Indonesia ya ulang tahun ya hanya berlalu begitu saja. Tapi itu masih lebih baik daripada selebrasi yang terlalu berlebihan, yang menghambur-hamburkan, yang boros gitu ya. Menurut saya pribadi. Tapi alangkah lebih baiknya ulang tahun ini dimaknai dengan mengambil hikmah atas kehidupan pada tahun sebelumnya. Misalkan hari ini ulang tahun, maka kita ya luangkan waktu beberapa menit untuk mengambil hikmah dari tahun sebelumnya. Apa sih yang bisa kita perbaiki, kira-kira begitu. Pelajaran apa aja, kesalahan apa aja yang perlu kita hindari di kemudian hari. Ya, banyak sekali yang bisa diambil dari ulang tahun. 15 menit atau 30 menit kita bisa review ya. Perusahaan aja ada yang namanya annual review, business review, ya kan, business meeting. Masa diri kita sendiri, aset terbaik kita kan adalah diri kita. Coba direview setahun ini seperti apa ya. Saya sendiri saya bukan manusia yang sempurna ya, bukan orang yang sukses besar
ya teman-teman, makanya masih di jalan, masih dalam proses, sedang berproses lah untuk meraih segala mimpi dan kesuksesan. Tapi ya semoga mobilnya diperbaiki dengan cepat. Masya Allah. Nah, dia. Tapi saya hanya ingin sharing ya. Saya sendiri ketika saya ulang tahun, almost never celebrate, ya kan? Tapi saya selalu bersyukur aja. Saya selalu memaknai dengan rasa syukur saya diberi kesehatan, kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk berkarya, berkontribusi gitu. Cukup panas ya. Apakah ini saya kena apa nih? Nah, atau kalau ingin diselebrasi ya bisalah untuk kecil-kecilan ya, secukupnya ya teman-teman. Kan bentuk syukur juga bisa dalam bentuk selebrasi, tapi kecil-kecil aja, nggak usah boros. Makanya di tengah masyarakat Indonesia yang sedang mengalami berbagai dinamika kehidupan, coba teman-teman bayangkan jika ada pejabat yang ulang tahun terus diselebrasi, ya ada nyanyi-nyanyi, makan besar, kan masyarakat itu seperti ya bukan iri ya, tapi kita membenci wajar, karena wakil rakyat itu kan mewakili aspirasi rakyat. Cuman kenapa ini masyarakat yang sedang dalam bahaya nih kalau kita beradu banteng dengan motor yang ada pelindung besi begini. Suzuki ya, Suzuki apa ini teman-teman, baru lihat saya motor Suzuki kayak gini. Nah, ini bottleneck lagi, kita adu bottleneck di sini. Babe. Ini harus ambil kanan ya teman-teman ya. Wah, ketemu Suzuki ini lagi ya teman-teman ya. Ternyata saya ambil kanan kiri, ketemu lagi dengan motor yang sama. Ini saya udah bilang dalam video-video sebelumnya.
Kalau macet parah kayak gini, kita ambil kanan kiri, ujung-ujungnya bisa jadi sama juga dengan motor yang lurus-lurus aja gitu kan. Contohnya ini ya, motor Suzuki depan saya ini yang pakai bumper. Nah, bagus ya, amazing Jimny. Orang ya ngelamun ya, nggak boleh melamun ya rekan-rekan. Berkendara oleng sedikit bisa nabrak. Oke, kita bahas lagi tentang makna ulang tahun ya. Kan selama perjalanan panjang ini kita tetap bahas makna ulang tahun. Nah, ketika selebrasi tidak berlebihan, kita bisa mereview kembali masa-masa setahun sebelumnya. Jadi kita ambil pelajaran, maka dengan harapan tersebut kita menjadi lebih baik dan bisa lebih memaksimalkan kehidupan kita semua. Karena nggak ada yang tahu bahwa tahun berikutnya kita masih bisa merasakan ulang tahun atau tidak. Intinya kan ketika kita tidur sebenarnya itu kan simulasi menurut para ahli ya. Karena kan saya sendiri, bukan saya yang bicara. Jadi menurut para ahli, ketika kita tidur kita tuh sedang mensimulasikan kematian kita. Maka ketika teman-teman bangun kembali di pagi hari, itu merupakan hadiah dari Yang Maha Kuasa bahwa kita pasti diberikan kesempatan untuk menjalani hari. Sebenarnya itu hadiah. It's a gift. Tuh bawa asap Vespa ya teman-teman ya. Di tengah polusi seperti ini ada Vespa, makin hidung saya makin ini banget ya. Kita harus susul Vespa depan itu ya. Kita bottleneck, semoga aja kita bisa susul.
Ini bottleneck yang terlalu parah ya teman-teman ya. Wah, saya kalah sama si Vespa tadi ya. Berarti bottleneck itu belum tentu cara terbaik teman-teman. Bisa jadi kalau di kanannya sepi ya, kita dari jauh ambil kanan gitu kan. Salah ini. Kalau jalan macet kayak gitu saya bingung, ambil kanan ambil kiri. Kanan dulu deh. Masih ada satu terowongan yang perlu saya lalui nih, karena kan ternyata tidak sesuai ekspektasi hari Rabu ini ya. Sebenarnya secara tidak langsung saya sudah bersauna ini ya, karena setiap pagi hari kerja itu saya berkeringat. Amazing. Gimana nih, saya malah kesusul terus nih, kurang kanan dikit ya. Nah, ini mobil, susah juga nih saya guys. Ambil kiri lagi. Oh ya, di Indonesia sendiri cara berkendara bermotornya kan ini ya rekan-rekan, sangat absurd ya, bebas kanan kiri kan. Tapi mobil-mobil Indonesia pun sama ya. Saya bandingkan dengan cara berkendara di luar negeri, mobil-mobilnya sama ya, sama semrawut juga ya. Beda jauh ya mobil dan motor. Sebenarnya seandainya mobil semuanya itu rapi gitu kan motor bisa maju terus gitu kan. Tapi ya begitulah kondisi masyarakat kita. Oh.
Oh, ini mau bottleneck lagi, harusnya sih saya ambil kiri ya rekan-rekan ya. Melamun saya teman-teman. Saya sempat terpikir untuk beli motor X-Max teman-teman, tapi ternyata untuk kondisi yang macet parah kayak gini kita nggak bisa terlalu ini ya, kurang lincah ya mungkin, kecuali badan saya super tinggi dan kuat gitu kan. Kalau tinggi saya mungkin 185 kali ya, 185 itu bisa kali ya, lincah juga lumayan. Tapi untuk badan saya yang kondisi masyarakat pada umumnya ya, badan saya yang nggak terlalu besar ya, cukup pas ya PCX teman-teman. Yeah, it's correct. Harus masih ini satu jembatan lagi di bawah, tapi kayaknya jembatannya kok
kayak agak sepi ya teman-teman. Nah ini nih, apakah memang angker kadang sepi kadang rame? Wallahu alam. Sepi banget, termasuk sepi ya. Kalau segini tuh sepi ya, bahkan saya bisa ngirit berapa menit ini. Si emak nabrak sama someone. Oke, udah hampir sampai. Pukul 8 lebih 18. Not bad ya, not bad. Makasih banyak kepada seluruh pemirsa penakluk jalanan yang sudah bersama menyertai perjalanan kurang lebih 1 jam ini. Hari ini hari Rabu. Semoga hari ini membawa keberuntungan kepada seluruh pemirsa penakluk jalanan. Jangan lupa stay humble, stay happy, berikan yang terbaik hari ini, tapi tetap enjoy your life. Apapun yang terjadi, rekan-rekan, hadapi dengan tenang. Tapi kalau di jalan tidak bisa tenang ya. Saya selalu ya agak terburu-buru, walaupun ya kita hemat 10 menit 15 menit, tapi kan sebenarnya setelah nyampe kantor atau ketika kita berada di rumah, kadang 15 menit kita pakai dengan nonton TV gitu kan. 15 menit kadang mungkin duduk tanpa mengerjakan apapun, kita menghabiskan 10 menit gitu kan. Tapi kalau di jalan 10 menit seperti sangat berharga, kita sangat terburu-buru gitu kan. Ya begitulah realitanya manusia. Makanya ya ada pepatah yang bilang, ada tokoh bilang, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan satu-satunya yang terburu-buru, sedangkan makhluk yang lainnya itu nggak ada yang terburu-buru ya rekan-rekan. Ini ambil kanan dikit. Oke, saya tutup ya rekan-rekan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga himbau, jangan pernah mengambil video ini terpotong-potong atau pada bagian yang negatif, terutama bagian yang negatif ya kan. Saya lagi ngomong kasar atau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, unethical and unacceptable for society, tidak etis dan tidak pantas untuk masyarakat. Jangan pernah diambil secara potong-potong ya teman-teman. Saya tutup
video kali ini. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh. Good morning, have a great day and catch you later. Bye bye.